Aduh, anak kita gagal nih liburan ke Yogyakarta. Betul. Iya kan, gara-gara liburnya udah lewat, tapi ya kita harus balik lagi Aduh. kerja. Tapi kita bisa nih ngajak pemirsa untuk jalan-jalan ke Yogyakarta lewat informasi berikut. Emang ada Betul informasi apa sekali, nih? ada informasi Bupati Gunung Kidul yaitu Endah Subekti Kuntariningsih ini viral setelah marah besar gara-gara namanya dicatut untuk mengiming-imingi warga jadi ASN alias penipu. Berikut informasinya untuk Anda. Niku Bu anu Pak, niku Bu Juragan niku Bupati Kuningan napa Kuningan Pak di Kuningan. Kenal ya kita Kuningan Bu. Nah niki kalau waktu niku wonten buktine napa Bu? Apa? Saya nggak itu Pak. Oke. Disukakno Bu. Oke. Udah tak. Jangan menganggap saya bodoh. Wes jelas kowe sing njaluk duit. Jelas kowe sing balekke. Nah kan, pecah deh tuh asbak. Bupati Gunung Kidul DIY Endah Subekti Kuntariningsih marah besar di depan pria berinisial DB ini. Ibu Bupati dibuat kesal oleh DB yang diinterogasinya langsung di rumah seorang warga pelayan. Gimana Ibu Bupati satu ini nggak marah? Sudahlah ketahuan mencatut nama sang bupati, DB ini malah pelintat-pelintut di depan Endah Subekti. DB, warga Kediri, Jawa Timur ini terendus Endah telah meminta uang 10 juta rupiah kepada seorang kepala dukuh di Gunung Kidul. Dengan uang itu, korban dijanjikan bisa meloloskan anaknya jadi ASN di Pemkab Gunung Kidul. DB mengaku pada korban bahwa uang itu adalah sogokan untuk sang bupati agar penempatan anak kepala dukuh di Pemkab mulus. Ya jelaslah bupati marah karena tindakan DB itu bukan hanya sekedar penipuan, tapi juga mencoreng nama baik sang bupati. Bupati Endah lalu melaporkan kasus itu kepada Polres Gunung Kidul dan ternyata DB punya kejahatan lain loh. Ternyata di luar yang bersangkutan itu melakukan penipuan bermoduskan menawarkan pekerjaan, yang bersangkutan juga sedang melakukan penipuan untuk menggadekan mobil, kemudian rental mobil tetapi digadekan dan ada yang dijual. Sehingga khawatirnya kalau tidak segera ditangani secara teknis dan khusus, banyak korban-korban lagi yang akan menjadi korban dari orang tersebut. Sehingga bagi seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada orang asing. Apalagi dia itu orang dari luar daerah, menurut KTP-nya dari Kediri yang beroperasi di Kabupaten Gunung Kidul. Dan hari ini sudah gelar perkara dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Gunung Kidul untuk menindaklanjuti hal ini. Usai dilaporkan Bupati, DB langsung ditetapkan jadi tersangka. Makanya jangan main-main deh di Gunung Kidul. Boleh sih main-main kalau ke pantai atau tempat wisata lain di Gunung Kidul, tapi jangan berulah ya. Dari Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa kami ajak Anda bergabung dengan Ibu Bupati Gunung Kidul, ada Ibu Endah Subekti Kuntariningsih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ana. Bu Endah, kami ingin tahu pelaku ini siapa sih Bu? Kok bisa-bisanya nipu orang, mencatut nama Ibu, meloloskan orang untuk menjadi ASN? Boleh diceritakan Bu, siapa ini Dede? Ya, dari hasil kemarin saya menanyakan kepada yang bersangkutan, KTP yang saya minta adalah dia berKTP atau berwarga dari Kabupaten Kediri. Kemudian berada di Gunung Kidul sudah beberapa lama dan mengatakan kalau dia ada pekerjaan. Tetapi dari laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat kami bahwa yang bersangkutan beroperasi untuk menawarkan menjadi ASN di lingkungan pemerintah daerah maupun di perpustakaan daerah, kemudian meminta DP kepada warga senilai 10 juta dari angka yang diminta rata-rata 25 sampai 35 juta. Yang kebetulan mengatasnamakan saya sebagai bupati
dan yang bersangkutan menyampaikan kalau dia adalah tim sukses Bupati Gunung Kidul. Nah, sehingga dari hal tersebut kami minta bantuan teman-teman para Intel Polres, Intel Kodim untuk mengawasi dan mencari pelaku. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu dia terkonfirmasi ada di rumah warga dan saya datang sendiri untuk menanyakan kebenarannya mengenai isu yang dia hembuskan dan yang dia lakukan. Di situ dia menjawab bahwa dia memang menerima uang dari salah satu warga kami yang juga perangkat kelurahan. Korbannya ini langsung perangkat kelurahan. Kemudian dia juga yang mengembalikan. Artinya di situ ada pengakuan bahwa dia melakukan kejahatan. Sehingga terjadilah diskusi panjang dan saya tanyakan detail yang sampai akhirnya saya mengambil keputusan. Saya telepon Pak Wakapolres, Pak Kabak Ops, dan Pak Kasat untuk yang bersangkutan dijemput di lokasi. Dan akhirnya kita laporkan ke Polres Gunung Kidul. Oke, baik Bu. Tapi kan dari informasi yang kami dapatkan, pelaku ini juga ada lagi kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan. Kira-kira kejahatan apa lagi sih Bu yang dilakukan oleh pelaku ini? Ya, saat itu sekalian saya menanyakan karena ada pegawai rumah sakit umum daerah, kemudian warga di Panewan Pelayan juga yang menyatakan kalau mobilnya disewa, kemudian digadaikan, yang satu bahkan dijual. Nah, disitulah dia tertangkap karena di mobil itu ada GPS-nya, kan begitu. Nah, akhirnya kami tanya sekalian, apakah betul, walaupun itu tidak berurusan dengan saya langsung kasusnya, tapi sekalian saya menanyakan di situ, apakah betul dia pelakunya? Dikatakan iya. Apakah betul menjual juga diiyakan? Nah, akhirnya saya berpikir bahwa harus segera diamankan. Takutnya kalau dia berkeliaran di luar, dia akan mencari mangsa baru. Nah, setelah kami laporkan ke Polres, baru saja 15 menit yang lalu, Pak Kabak Ops, Polres Gunung Kidul, dan Pak Kasat Reskrim datang untuk berkoordinasi dengan saya dan menyampaikan efek dari laporan dan yang bersangkutan ditahan di Polres ini sekarang mengantri warga masyarakat yang juga menjadi korbannya. Bahkan saat kemarin saya datang ke Polres, saya sampaikan setelah tersampaikan di publik bahwa ada wajah seperti yang dilihat tadi dan nama yang disampaikan, ternyata dari Papua telepon, dari Jawa Timur juga nelpon, dari Bantul, kemudian dari Kediri sendiri telepon bahwa yang bersangkutan juga tertipu oleh pelaku. Nah, baru saja tadi Pak Kasat Reskrim menyampaikan, Ibu, ini di luar banyak yang sudah datang. Cuman yang menjadi permasalahannya, Mbak Ana, mereka yang menjadi korban ini, menurut keterangan Pak Kasat, belum mau melaporkan resmi karena masih berharap si pelaku ini nanti mengembalikan uangnya. Nah, artinya kalau ada kejahatan seperti ini, orang itu kadang tidak semua langsung berani lapor karena mungkin dijanjikan kalau dilaporkan, dia ditahan, dia tidak akan bisa mencari uang untuk mengembalikan uang yang ditipu. Padahal mungkin dia juga mencarinya dengan menipu orang lain juga. Nah, ini yang kemudian saya tadi sampaikan kepada Pak Kabak Ops dan Pak Kasat untuk pokoknya yang bersangkutan diproses dan kita akan selalu mengawal report setiap hari sampai dengan nanti akan kita lihat kejahatan-kejahatan yang lain, mungkin korban-korban yang lain ini akan melaporkan ke Polres Gunung Kidul. Dan saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Polres Gunung Kidul, dan juga dari Intel Kodim Kabupaten Gunung Kidul yang berkoordinasi dengan baik dan mengawal masalah ini secara serius. Kami juga tidak ingin bahwa masyarakat berkurang rasa percayanya kepada pemerintah dan kepada TNI maupun Polri di saat ada pelaku kejahatan yang kemudian berkeliaran kalau kita tidak memberikan pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ini memang harus diusut tuntas. Siapa saja yang menjadi korbannya dan apa saja yang dia lakukan
untuk benar-benar nanti dia diberi pelajaran. Untuk bandit-bandit yang lain itu juga tidak main-main. Di saat memang dia terbukti, ya harus memang diberi hukuman yang layak dan setimpal. Karena kalau kemudian dia melakukan kejahatan, mengembalikan damai, saya rasa itu bukan efek jera. Jadi ini spirit yang membangun kenapa saya harus datang sendiri kepada orang tersebut, kemudian saya harus melaporkan. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah bahwa kita memang ingin memberantas premanisme, apalagi dia menekan, dia menyakiti, dia sampai menipu warga yang sedang hidupnya susah. Nah, ini tidak boleh. Oke, baik. Terima kasih Bu Enda sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita juga ikut kesal ya melihat masyarakat yang banyak mencari kerja tapi malah ditipu seperti ini. Semoga kasusnya cepat selesai, uang-uang korban ini kembali kepada korban. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Bu Enda.